Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu kekasih Tuhan, selamat merayakan Natal Kristus. Puji Tuhan, sukacita Natal ada di setiap keluarga, lepas keluarga, dimanapun kita berada, walaupun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tapi kasih Kristus, kelahiran Kristus yang luar biasa, itu menyelamatkan setiap kita dan kita bersyukur. Puji Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau muji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat sepanjang tahun ini Tuhan kami boleh melewatinya Tuhan. Tidak gampang Tuhan, tapi kami tahu Engkau selalu menjaga kami Tuhan, Engkau melindungi kami Tuhan, menaungi setiap kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami boleh merayakan Natal Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Tuhan. Ini kami Tuhan, dan kami mau kembalikan segala pujian, syukur, hormat hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Engkau penasehat kami Tuhan. Engkau Bapa yang kekal. Engkau Alfa dan Omega. Dan kami bersyukur Tuhan buat kelahiran-Mu yang dahsyat. Buat kami Tuhan, menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tiada kasih seperti Engkau Tuhan di dunia ini Tuhan. Melebihi Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody, nobody, nobody can love me like Jesus. 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 No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody, nobody, nobody can love me like Jesus. 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 And no, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. Nobody like Jesus. No, 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 no. No, no,
There's nobody like Jesus. Haleluya. Dan sungguh Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Tidak ada yang mencintai kami seperti Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan, yang berlimpah-limpah dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kami, menguatkan kami setiap waktu Tuhan, bahwa tidak ada cinta sebesar Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Shalom Home Church, apa kabar? Puji Tuhan, kita sudah masuk di minggu terakhir di tahun 2020. Dan Tuhan memelihara kita sepanjang tahun ini, melewati masa-masa yang sukar, bahkan di tengah pandemi, Tuhan tetap baik dan memelihara kita semua. Nah, sejak awal kita berdiri, Home Church dibangun dengan beberapa value: discipleship, integritas, family, dan attitude. Terutama dalam family, kita adalah gereja yang memperhatikan keluarga. Gereja yang justru dibangun oleh keluarga-keluarga ilahi. Dan kita tahu bahwa Home Church tidak dibangun seorang diri. Justru Home Church dibangun oleh semua keluarga rohani yang ada di dalamnya. Itulah warna Home Church. Nah, untuk itu hari ini saya dan Fanny akan sharing untuk keluarga Home Church. Sebab saya percaya Tuhan juga berbicara melalui istri dan juga melalui saya, suami, dan semuanya itu menjadi sebuah tuntunan. Dan apa yang Fanny dapat dan saya dapat, itulah yang akan mengarahkan kita semua, Home Church, dan semua kita masuk dalam rencana Tuhan yang lebih lagi. Nah, ini saatnya. Kalau gitu, Fanny duluan ya. Fanny sharing apa yang dia dapat, dan saya nunggu-nunggu nih, biar diberkati juga. Oke ya? Oke, silakan Fanny. Terima kasih suamiku. Oke, sekarang saya mau bagikan apa yang saya dapatkan mengakhiri tahun ini dan menjelang memasuki tahun yang baru. Saya akan langsung aja saudara ya. Galatia 6 ayat 4, 5, 7, 8, dan 9. Saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari yang lebih mudah dimengerti oleh kita semua. Setiap orang harus memeriksa sendiri apakah kelakuannya baik atau tidak. Kalau baik, ia boleh merasa bangga atas hal itu. Tetapi tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. Sebab masing-masing orang harus memikul tanggung jawabnya sendiri. Janganlah tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Tetapi kalau ia menanam menurut pimpinan Roh Allah, ia akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik, sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Firman Tuhan berkata, setiap kita hendaknya memeriksa diri sendiri, apakah kelakuan kita baik atau tidak. Dalam terjemahan New Living Translation dikatakan, pay attention to your own work, for then you will get the satisfaction of a job well done. And you won't need to compare yourself to anyone else, for we are each responsible for our own conduct. Tuhan meminta kita memeriksa dan mengevaluasi diri di akhir tahun ini, bagaimana kita bertumbuh sepanjang tahun 2020 ini. Coba kita lihat, kita renungkan. Saya, Fanny, di tanggal 27 Desember 2020 ini, apakah masih Fanny yang sama dengan di bulan Januari lalu atau di bulan Desember tahun lalu? Setiap kita perlu cek, perlu lihat, apakah saya masih sama dengan akhir tahun lalu atau awal tahun ini? Atau
perubahan-perubahan apa yang sudah terjadi dalam hidup kita, pertumbuhan apa yang sudah kita alami. Itu yang Tuhan minta kita kerjakan di akhir tahun ini. Kemudian firman Tuhan berkata kalau baik ya boleh merasa bangga atas hal itu. Berarti ada pertumbuhan, berarti ada perubahan, berarti kita menjadi semakin serupa dengan Kristus, menuju ke arah sana, walaupun mungkin belum sempurna. Dan ini yang penting juga, tidak usah ia membandingkannya dengan apa yang dilakukan orang lain. You won't need to compare yourself to anyone else. Kita tidak perlu merasa iri dengan apa yang dialami orang lain, pertumbuhan orang lain. Setiap kita masing-masing pasti mengalami pertumbuhan. Sekecil apapun kalau pertumbuhan itu kita perhatikan dan kita hargai, saya percaya kita semua akan bersyukur pada Tuhan. Tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak perlu menginginkan pertumbuhan seperti orang lain, tidak perlu menginginkan kehidupan seperti orang lain atau keberhasilan seperti orang lain. Setiap kita punya panggilan masing-masing, setiap kita punya tantangan, punya struggle masing-masing. Ya, firman Tuhan berkata bahwa kita punya tanggung jawab, setiap orang responsible atau bertanggung jawab atas tanggungannya masing-masing. Dan firman Tuhan berkata juga, jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Nah, kita jangan berpikir bahwa, oh ya kita baik-baik saja, oh ya kita tahun ini kan pandemi ya susah ya, jadi kalau saya nggak ngalami pertumbuhan ya oke lah. Firman Tuhan bilang jangan tertipu, Allah tidak bisa dipermainkan. Don't be misled, you cannot mock the justice of God. Jangan berpikir bahwa Tuhan tuh nggak adil, saya ngalamin kesusahan di tahun ini, kemudian itu kita jadikan sebagai excuse atau alasan untuk nggak bertumbuh. Apa yang ditanam itulah yang dituai. You will always harvest what you plant. Pertanyaannya, coba kita renungkan, sepanjang tahun ini apa yang sudah kita tanam, apa yang sudah kita tabur? Apakah kita sudah banyak menabur ucapan syukur? Apakah kita sudah banyak menabur sukacita? Apakah kita sudah banyak menabur ketaatan pada panggilan Tuhan, kepada kehendak Tuhan? Atau kita masih banyak menabur keluhan? Atau kita masih banyak menabur ketidaktaatan? Atau kita masih banyak menabur excuse demi excuse, alasan demi alasan untuk tidak menjawab panggilan Tuhan? Kita sendiri yang tahu jawabannya. Apa yang ditanam, itulah yang akan dituai. Kalau tahun ini mungkin kita masih belum mau berkomitmen untuk dimuridkan, Tuhan masih memberi kita kesempatan. Yuk tahun depan mulai berkomitmen untuk dimuridkan, supaya kita bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, supaya di akhir tahun nanti, di akhir tahun depan, kita bisa melihat pertumbuhan diri kita dengan jelas. Dalam pemuritan kita bisa mengukur pertumbuhan kita, saudara. Makanya itu penting, kenapa Tuhan memanggil kita untuk dimuridkan dan memuridkan. Kalau tahun ini kita sudah mulai memuridkan, sudah mulai dimuridkan, tahun depan yuk mulai memuridkan orang lain. Jangan hanya mau dikasih makan terus, jangan hanya mau dituntun terus. Yuk kita mulai belajar menjadi dewasa, mulai memberi makan untuk orang lain, mulai menuntun orang lain untuk hidup berkemenangan dalam Kristus, untuk hidup menjadi serupa dengan Kristus. Apa yang ditanam, itulah yang dituai. Kalau tahun ini kita banyak menanam pemuritan, tahun depan saya percaya kita akan menuai apa yang sudah kita tanam tahun ini, menuai buah-buah dari pemuritan itu. Kalau orang menanam menurut tabiat manusianya, ia akan menuai kematian dari tabiatnya itu. Kalau kita masih hidup dalam manusia lama kita tidak mengalami pertumbuhan, perubahan menjadi serupa dengan Kristus, firman Tuhan berkata kita akan menuai kematian dari tabiat lama kita itu. Tapi kalau kita menanam menurut pimpinan Roh Allah, kita akan menuai hidup sejati dan kekal dari Roh Allah. Apakah yang kita tanam sepanjang tahun ini membawa kekekalan buat hidup kita? Atau apakah yang kita tanam di tahun ini sudah membawa kekekalan bagi hidup orang-orang lain? Makanya penting saudara kita menjawab panggilan Tuhan, masuk dalam pemuritan, karena apa yang kita kerjakan itu membawa kekekalan bukan hanya untuk hidup kita tapi untuk hidup orang lain juga. Ayat 9 berkata, sebab itu janganlah kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik.
Sebab kalau kita tidak berhenti melakukan hal-hal itu, sekali kelak kita akan menuai hasilnya. Saya percaya kalau ada ayat ini berarti Tuhan tahu, Tuhan mengerti bahwa setiap kita akan mengalami kebosanan, setiap kita akan mengalami kejenuhan, kelelahan. Mungkin kita mau menyerah, mau give up, mungkin kita merasa burn out atau merasa nggak kuat lagi, saudara ya. Setiap kita pasti mengalami struggle itu, setiap kita. Tapi firman Tuhan berkata, jangan kita menjadi bosan melakukan hal-hal yang baik. Apa melakukan hal-hal yang baik? Apa itu? Yaitu mentaati kehendak Tuhan, menjawab panggilan Tuhan. Jangan bosan, let's not get tired of doing what is good. Kabar baiknya adalah saudara, ternyata untuk melakukan hal yang baik, melakukan kehendak Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Itu datangnya dari Tuhan sendiri. Kita mau lihat dari Filipi 2 ayat 13-16. Firman Tuhan berkata begini, karena Allah sendiri yang bekerja di dalam dirimu untuk membuat kalian rela dan sanggup menyenangkan hati Allah. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah orang-orang jahat dan berdosa. Dan pada waktu kalian menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kalian menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. For God is working in you, dalam New Living Translation, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Luar biasa saudara, ternyata kerinduan untuk mentaati kehendak Tuhan, kerinduan untuk menjawab panggilan Tuhan itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan karena kita loh saudara, bukan kehebatan kita, bukan karena wah kita nih kita nih rohani banget ya mau jawab panggilan Tuhan. Wah kita rendah hati banget ya gitu. Wah dia rendah hati sekali ya mau menjawab panggilan Tuhan. Enggak saudara, ternyata itu semua datang dari Tuhan. God gives us the desire, yang luar biasanya lagi bukan hanya kerinduannya, bukan hanya desire-nya, tapi juga the power. Kuasa, Tuhan juga beri kita kuasa dan kemampuan to do what pleases Him, untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Dia. Bukankah itu kabar baik untuk kita semua? Kalau tahun ini kita masih naik turun, belum konsisten, belum berkomitmen untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk taat mengikuti kehendak Tuhan, yuk kita buat komitmen untuk tahun yang baru. Kita mau lebih konsisten, lebih berkomitmen untuk mentaati kehendak Tuhan. Dengan kesadaran bahwa itu datangnya dari Tuhan. Itu bukan dari kita sendiri. Minggu lalu di sekolah minggu saya sharing tentang cerita tentang orang Majus yang mencari bayi Yesus. Yang luar biasa saudara, orang Majus saat itu kan belum ada teknologi seperti sekarang ya. Belum ada GPS, belum ada satelit. Bayangkan orang Majus itu adalah orang-orang yang dari luar negeri istilahnya. Mereka tinggal di luar negeri, datang mencari bayi Yesus yang mereka sendiri nggak tahu ada di mana posisinya. Ya, mereka harus cari itu, mereka jalan kaki, nggak ada kendaraan lain. Mereka jalan kaki dan naik onta mungkin ya. Ada penafsiran yang menafsirkan bahwa mungkin sekitar 2 tahun perjalanan mereka, kurang lebih ya. Saya pikir ya masuk akal juga saudara. Karena apa? Karena mereka nggak tahu lokasinya di mana. Semua hanya mengikuti bintang. Tapi yang luar biasanya mereka dengan gigih, mereka dengan tekun, dengan setia mencari bayi Yesus, mencari Mesias itu. Karena mereka percaya bahwa yang mereka cari adalah sebuah kepastian. Mesias itu pasti lahir dan ada sesuai dengan yang sudah dinubuatkan. Dan ternyata bayi Yesus lahir di sebuah desa kecil yang terpencil yang namanya Bethlehem. Bayangkan mereka dari luar negeri mencari bayi Yesus yang entah di mana, ke sebuah negeri yang mereka sendiri mungkin nggak tahu lokasinya, posisinya, dan lain sebagainya saudara. Mereka cari dan ternyata mereka berhasil menemukannya. Dari situ kita belajar apapun tantangannya, apapun kesulitannya, apapun kendalanya, mari kita belajar menjadi seperti orang Majus yang terus mencari Yesus, mencari kehendak Tuhan, mencari Mesias itu, sampai menemukannya. Kerjakanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar.
Ini juga jadi salah satu kunci untuk kita bisa terus konsisten hidup dalam ketaatan, melakukan kehendak Tuhan. Kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Mungkin susah, mungkin banyak tantangan, mungkin kita akan ditinggalkan orang, mungkin kita akan mengalami kesendirian, mungkin kita disalah mengerti orang lain, mungkin kita mengalami kerugian, mungkin kita lelah, banyak load kerjaan kita jadi tambah banyak. Kita harus mengerjakan kehendak Tuhan, harus memuridkan, harus melayani, harus bekerja. Tapi firman Tuhan berkata, kerjakan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut atau bertengkar. Dengan demikian kalian menunjukkan bahwa kalian adalah anak-anak Allah yang tidak bercela, yang hidup dengan tulus dan benar di tengah orang-orang yang jahat dan berdosa. Ketaatan kita ternyata membawa terang buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Ketaatan kita, mungkin kita nggak sadar, ketaatan kita kepada kehendak Tuhan, ketaatan kita menjawab panggilan Tuhan, ternyata menjadi berkat buat orang-orang yang berdosa. Di luar sana orang-orang itu sedang menanti kita semua untuk mentaati kehendak Tuhan, untuk menjawab panggilan Tuhan, untuk menjadi berkat untuk mereka semuanya. Dan pada waktu kita menyampaikan kepada mereka berita yang memberi hidup, hendaklah kita menjadi bagi mereka seperti cahaya yang bersinar menerangi dunia. Itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita di tahun 2021. Tuhan Yesus berkati. Wah, terima kasih istriku, Fani, yang sudah sharing apa yang dia dapat. Nah, yang menarik adalah waktu persiapan untuk kebaktian hari ini, saya sedikit nanya apa yang dia dapat dan apa yang dia mau sharing di tengah kita. Nah, ini yang surprise juga untuk saya karena kalau dirujuk dengan apa yang dia dapat ternyata sewarna, bukan dicocok-cocokin nih, nggak janjian, tapi apa yang dia dapat ternyata sewarna. Mungkin karena suami istri ya. Oke. Tapi ini yang saya dapat sejak mungkin pertengahan tahun. Kalau saudara ingat ayat ini selalu saya ulang ya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, berakar dalam kasih. Makanya kita ngomong hal itu di tahun ini. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, ini kan satu ayat di Efesus 5 ayat 2. Saya ajak kita semua untuk baca Efesus 5 ayat dari ayat 1 deh sampai ayat nanti sampai berhenti ya, gitu ya. Nah, gini. Ayat 1 bilang gini, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Haleluya. Jadi menuruti apa yang Tuhan mau. Nah, hiduplah dalam kasih. Baru ayat 2 yang tadi kita baca. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Ayat 3, tetapi ini yang harus kita tabur teruskan. Ini yang harus kita buat dalam kehidupan kita. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan-perkataan kotor yang kosong atau yang sembrono. Saya percaya home church gak ada lagi yang mulutnya penuh kata-kata kotor ya, sembrono ya. Karena kita orang-orang kudus. Karena hal ini ayat Alkitab ayat 4 nih, tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat 5, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Amin. Kenapa kita buat semua yang Fani dapat tadi? Ya, karena kita adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ayat 9, karena terang hanya berbuahkan kebaikan
dan keadilan dan kebenaran. Ayat 10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Perhatikan itu, sesuatu hal-hal yang perbuatan-perbuatan yang kegelapan, yang nggak sesuai Tuhan, itu nggak berbuah apa-apa. Saya berdoa kita nabur sesuatu yang di dalam Tuhan supaya buahnya luar biasa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ayat 12, sebab menyebut saja pun apa yang dibuat mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Ayat 13, tetapi segala sesuatu yang telah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Jadi berkat buat orang. Tetapi semua yang nampak adalah terang. Itu ayat 13. Nah, pembacaan Alkitab saya hari-hari ini menjelang akhir tahun, itu di 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saya ulangi ya saudara. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Saya bacakan buat saudara Alkitab dalam terjemahan ini menarik. BIMK, ya, bahasa Indonesia masa kini. Saya suka Alkitab ini. Oke, jadi ayat yang sama, 1 Korintus 13 ayat 13. Jadi untuk saat ini ada tiga hal yang harus tetap kita lakukan. Menarik ya? Tetap kita lakukan. Apa itu? Percaya, berharap, iman, pengharapan, ya, percaya, berharap, dan ini. Dan saling mengasihi. Yang paling penting dari ketiganya itu ialah mengasihi orang-orang lain. Saudara, baiklah kita berakar dalam kasih Kristus. Supaya saat kita berakar dalam kasih Kristus, menabur di dalam perbuatan yang sesuai dengan Tuhan, kita akan berbuah hal-hal yang tadi kita sudah tabur. Dan buah-buah itu adalah bentuk kita menjadi berkat untuk banyak orang. Dan yang paling penting ayat tadi bilang adalah kasih. Apa itu kasih? Mengasihi orang-orang lain. Tahun depan jadi tahun di mana kita akan hidup untuk Tuhan. Kok nggak ada yang amin? Amin ya. Tahun depan saatnya kita akan berbuah. Dan saat kita berbuah, kita akan bisa memeriksa akar kita hidup dalam kasih Kristus. Saya tutup dengan ayat ini, Efesus 5 ayat 14 sampai 17 yang terusan yang tadi. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu orang yang tidur, dan bangkitlah di antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Itu Efesus 5 ayat 14 sampai 17b. Saya berdoa tahun ini kita selesaikan dengan tekad kita mau menabur dalam rencana Tuhan, melakukan rencana Tuhan, supaya kita akan mendapatkan buah-buahnya, bukan hanya untuk kita sendiri, tapi buah-buahnya menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih untuk berjalan bersama-sama sepanjang tahun ini. Tuhan dahsyat atas kita. Amin ya. Nah, harusnya saya panggil Fani lagi ya. Mana nih? Fani. Demikian sharing firman Tuhan hari ini. Kami percaya saudara semuanya diberkati dan siap menyambut tahun yang baru. Ya. Karena itu sebelum mengakhiri ibadah kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan untuk sepanjang tahun ini kami mengucap syukur dan kami menyerahkan tahun 2020 ini ke dalam tangan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Apapun yang kami lalui, apapun yang kami hadapi di tahun ini, amen. Kami mau berkata hari ini bahwa Engkau baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang
dahsyat dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai hari ini, kami percaya itu semua anugerah Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kalau hari ini kami mendengar kabar baik bahwa Engkau yang memberikan kerinduan dan kemampuan untuk kami melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami berdoa saat ini biar jemaat-Mu, Tuhan berikan kerinduan dan kemampuan untuk melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan di tahun 2021. Kami percaya tahun 2021 jadi tahun yang penuh dengan kemenangan buat kami semua, tahun yang dipenuhi dengan mujizat demi mujizat. Hamba berdoa Tuhan memberkati hari-hari di sepanjang tahun 2021. Kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu, kemenangan daripadamu, hati yang mengenal kehendak Tuhan, hati yang mau taat akan kehendak Tuhan, hati yang mau menjawab panggilan Tuhan, memenuhi setiap kami jemaat-Mu di Home Church Jakarta. Terima kasih Bapa, kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat Natal Dan tahun baru. Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberkati. memberkati. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom jemaat Tuhan, puji Tuhan, kita sudah beribadah online bersama-sama. Mari kita tutup ibadah online kita hari ini dengan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap kesempatan kami boleh beribadah walaupun secara online. Kami berterima kasih Tuhan buat ibadah yang kami bisa lakukan hari-hari ini. Kami berdoa biar setiap ibadah yang kami lakukan dapat membawa kami lebih dekat kepada Tuhan, bertumbuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa hari ini untuk gembala kami, Pastor Semi, Pastor Fani. Kami berdoa buat kesehatan mereka. Kami mintakan kuasa Roh Kudus tercurah atas kehidupan mereka. Biar setiap pelayanan mereka Tuhan sertai. Buat setiap tuntunan atas gereja kami juga Tuhan berikan. Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Kami berdoa hari ini untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Kami mintakan damai sejahtera, kami mintakan sukacita, penyertaan Tuhan yang sempurna. Apapun kondisi mereka, apapun kehidupan mereka yang sedang mereka alami, musim kehidupan mereka, kami tetap mintakan Tuhan turut campur. Tuhan kasih mereka kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga berdoa khusus untuk bangsa kami, kota kami Jakarta khususnya Tuhan. Kami berdoa setiap upaya pemerintah melakukan pemulihan kesehatan di bangsa kami, Tuhan kasih hikmat, Tuhan sendiri yang turut campur atas upaya yang mereka lakukan Tuhan, supaya setiap kami, bangsa kami, kota kami dibebaskan dari COVID-19. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biar setiap pemulihan ekonomi terjadi tahun 2021. Setiap pemulihan ekonomi di keluarga-keluarga juga Tuhan pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Doa yang gak sempurna ini kami panjatkan ke hadirat Tuhan. Kami bawa kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang menyempurnakan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. God bless you.
Puji Tuhan, kita telah selesai di ibadah kita hari ini, dan juga ini adalah ibadah di minggu yang terakhir untuk Home Church di tahun ini. Luar biasa. Tuhan baik untuk kita ya, saudara. Kini kita selesai, tapi kita selesai dengan rahmat dan berkat Tuhan. Arahkan hatimu sama Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.